5 anaknya ditilang, seorang warga serang polisi dengan senjata tajam. Puluhan santri keracunan usai santap nasi sumbangan warga. Ingin berwisata tanpa khawatir musim hujan? Yuk jalan-jalan di kafe rasa Korea. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Halo Deta, apa kabar di hari Sabtu yang agak mendung ini? Ada informasi apa saja Ayu Siang kali ini? Kabar baik Pram, semoga kamu juga ceria ya walau suasana sedikit Betul sekali. Hari ini kita memiliki informasi dari sejumlah lokasi wisata di daerah dan kita juga akan memiliki informasi terkait dengan 5 korban tewas akibat ditikam oleh orang yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara minibus dini hari tadi menabrak tiang rambu petunjuk jalan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Diduga sopir mengantuk saat berkendara. Dini hari tadi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dikejutkan dengan seorang pengendara minibus yang tergeletak di samping mobilnya usai menghantam tiang rambu petunjuk jalan. Kendaraan pun ringsek setelah sebelumnya melaju dari arah Kapten Tendean menuju arah Pancoran, tiba-tiba hilang kendali. Diduga pengendara berkendara dalam keadaan mengantuk. Korban yang diduga mengalami luka di bagian kaki dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan pertolongan medis. Saya hanya memantau dari CCTV gerbang tol, terpantau ada kendaraan nabrak. Saya kesini sudah ada orang-orang, banyak juga pemakai motor yang kesini. Jadi saya kesini sudah dalam kondisi korban sudah di luar kendaraan ya, sepertinya dia buka pintu terus tergeletak di bawah begitu. Korban mengalami luka apa, Pak? Kalau untuk pendarahan tidak terlihat pendarahan ya, cuman kakinya kok seperti miring mungkin kakinya. Ratusan warga Kelurahan Payaroba, Sumatera Utara melakukan aksi protes dengan memblokir Jalan Umar Baki. Protes disebabkan pemerintah setempat yang tidak segera memperbaiki jalan rusak selama 10 tahun. Kekesalan warga Kelurahan Payaroba di sepanjang Jalan Umar Baki tak dapat terbendung lagi. Warga melakukan blokir jalan dengan cara menumpukan batang pohon pisang di tengah jalan Jumat sore. Aksi blokir jalan ini dilakukan guna meminta perhatian Wali Kota Binjai agar segera memperbaiki jalan yang rusak. Lebih dari 10 tahun, jalan dipenuhi lubang besar yang sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Aksi protes ini juga berujung ricuh setelah seorang sopir truk hendak menerobos jalan yang ditutup. Warga pun hampir main hakim sendiri. Ada aparat setempat, Bapak Wali Kota, halo Pak, tolong Pak, jalan kami di Payaroba Pak, diperhatikan dan diperbaiki Pak. Salam dari Binjai Pak, warga Kota Payaroba, Binjai Barat Pak. Nah, diperhatikan kami di sini. Yang penting kami tidak makan abu setiap saat, karena ya sudah banyak juga warga kita yang bantu Pak. Aksi blokir jalan berakhir setelah Sekda Binjai mendatangi warga dan berjanji akan memperbaiki jalan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. 5 remaja diamankan Buser Polres Kulon Progo saat akan melakukan aksi tawuran. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam yang akan digunakan untuk beraksi.
Jumat malam, polisi menggagalkan rencana aksi tawuran sejumlah pemuda yang akan dilakukan di kawasan Alun-Alun Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 5 remaja yang masih di bawah umur beserta barang buktinya senjata tajam. Kini kelima remaja tersebut telah diamankan dan mendapat pembinaan di Mapolres Kulon Progo. Selanjutnya pihak kepolisian juga akan memanggil orang tua mereka. Kegiatan operasi ini dilakukan guna mengantisipasi kejahatan jalanan serta menciptakan kondisi aman dan nyaman jelang Natal dan Tahun Baru. Termasuk geng ini ya, ini geng Sedayu dan Wates. Dan kami berhasil mengamankan sekitar pukul 00.30 atau setengah 1 di depan ruko Padukuhan Tambak Wates. Kami telah memeriksa remaja tersebut berinisial F, HA, JAS, JP, dan ARN dengan Jengkel dilaporkan karena telah mencabuli anak tiri pria Parubaya di Kabupaten Tanah Datar menikam 2 paman korban. Akibat perbuatannya pemirsa, kini tersangka diancam hukuman berlapis. Tim Opsnal Satreskrim Polres Tanah Datar Sumatera Barat mengamankan Effendi Jalius, warga Gurun, setelah melakukan penganiayaan terhadap 2 orang adik dari istrinya. 1 orang meninggal dunia di lokasi karena ditikam dengan senjata tajam, sedangkan 1 lainnya dalam kondisi kritis di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk menikam korban. Sewaktu kita tangkap, tersangka ada melakukan perlawanan, kemudian tersangka bersembunyi di meja dan berhasil kita amankan, di mana tersangka membawa sebuah pisau. Kejadian berawal dari tersangka yang memperkosa anak tiri dan diketahui oleh pihak keluarga istrinya. Kedua paman korban yang marah mencari tersangka hingga terlibat cekcok yang berujung penganiayaan. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman berlapis. Kini Effendi tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tragis, 5 orang tewas setelah ditikam seorang pemuda di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pelaku menaruh dendam kepada salah satu korban. Warga desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, digegerkan dengan tewasnya 5 orang pada Jumat sore. Korban tewas ditikam pelaku bernama Otori Effendi alias EF. Pelaku menghabisi nyawa kelima korban secara membabi buta dengan menggunakan sebilah pisau yang telah disiapkannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku menaruh dendam terhadap seorang korban. Sedangkan keempat korban lainnya diduga hendak melerai, namun justru turut menjadi korban keganasan. Pelaku sudah diamankan di Polres Oku dengan inisial OE alias S dengan umur sekitar 25 tahun dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Kelima korban telah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sementara polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku karena menunjukkan gelagat aneh serta memberikan keterangan yang berbeda-beda. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Seorang pria dengan gangguan jiwa menjalani sidang perkara judi. Berdasarkan pasal 44 KUHP, seharusnya orang dengan gangguan jiwa tidak bisa diproses hukum. Sidang perkara dugaan tindak pidana perjudian di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara dengan terdakwa Johan usia 36 tahun. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi seorang dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Mahoni. Dalam keterangan secara virtual, saksi menyatakan bahwa terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Mahoni karena mengalami gangguan mental pada tahun 2015 lalu. Mengeluarkan surat pada tanggal 4 Juni menerangkan bahwa saksi itu pernah pasien di situ berobat dengan ada gangguan mental, paranoid ya. Iya, paranoid. Makanya
Beberapa kali tim kuasa hukum mengajukan surat penangguhan bagi terdakwa. Namun permohonan yang dilayangkan ke Polda Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Pengadilan Negeri Medan tidak pernah dikabulkan. Sebelumnya Johan ditangkap pada 2 Juni lalu oleh petugas Polda Sumatera Utara dalam kasus dugaan judi togel skater yang dimainkan melalui telepon selular. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, saksi kunci dugaan pengaturan skor di Liga 3 Jawa Timur menjadi korban tabrak lari. Zaeka Wulandari ditabrak 2 motor tak dikenal saat akan berangkat memenuhi panggilan Polda untuk pemeriksaan awal. Olah TKP terhadap kasus kecelakaan yang menimpa Zaeka Wulandari digelar Satlantas dan Satreskrim Polres Malang. Zaeka merupakan bendahara tim Liga 3 Gresik Putra Paranene FA yang merupakan saksi kunci pengaturan skor Liga 3 Jawa Timur. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban bercerita jika ia dan suaminya tengah membeli saldo kartu tol untuk ke Surabaya guna memenuhi panggilan Polda Jawa Timur. Tiba-tiba 2 orang tak dikenal menggunakan motor menabrak korban dan suaminya di Jalan Tirto Mulyo. Korban mengalami luka di wajah, tangan, kaki, serta 2 giginya hilang. Saya dipanggil Polda harusnya, dimintai keterangan. Nah, sepulangnya dari Indomaret itu saya di Jalan Nai itu ada orang yang mepet saya dari arah kanan, 2 orang. Itu kenceng banget kena setir ini suami saya gitu, tapi kita nggak jatuh. Nah, selang sekitar 50 meter kurang lebih ya, 50 meter lagi itu ada sepeda dari kiri itu yang lampunya dimatiin dan dia itu kenceng. Ya nggak tahu ceritanya gimana, akhirnya saya jatuh. Mengingat posisi korban yang merupakan saksi kunci, pihak kepolisian bersenjata lengkap akan menjaga ketat rumah Za. Pemeriksaan akan dilanjutkan di rumah korban untuk menjaga keamanan saksi. Zaeka merupakan saksi kunci dugaan pengaturan skor yang sedang dibongkar PSSI. Sudah ada 4 nama yang dilaporkan PSSI ke Polda Jawa Timur terkait atur mengatur skor di turnamen Liga 3. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Keracunan massal menimpa puluhan santri Pondok Pesantren Darul Amin Sampit, Kalimantan Tengah. Simak informasinya usai jeda berikut.